hampir 7 tahun lebih mungkin. Kulo nu pun putus asa nak dunya iki iso maklumi syariate pengen. Kulo baleni kulo nggih kulo. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulo dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya, yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istinbat atau mafhum itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga. Yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita rungokno mawon. Sampean boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istinbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zufur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi terus. Nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas itu. Ini jo sembrono iki berswan bae kok gedeng putune dosa. Kan berswan ning Madinah ora oleh. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istinbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allahu Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu. Kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yashum yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas anzilu rabbuna kulailatin idayabqon apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokoknya aku diadat ngenyek Mustafa apa bener ora mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Basul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu cerita, kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa?
kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk gak ada koran gak ada niki kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore terus digono pangan iku bungkuse ono ayat apa itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya, dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajati dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau apa Islam, sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diobek, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Lane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, muni haram, dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eling le ayat iki mbok nol. Bocah kok goblok ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada, makanya di mu'in di beberapa fikih wa indi kada. Wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qaboha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede, tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis, yang kesimpulannya saya ulang lagi, yang apa? Kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini, gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas nor. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari, saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti? Mbok takono sarjana sing anyarani iso bahasa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan tidak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Gimana? Kalau kalian pakai hadis kan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Kamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik, ditakdir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya ada. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha. Kena kepengen ahli swarga, ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh sawe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh to. Nyemelen ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselak. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo anggere wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Garing bojo-bojo sigarin jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh.
Sing dibojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong ae tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak iso bayangno presiden wong liya kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, wis muni ngene, negara iku ono presiden, penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden sapa dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqaykis, Raja Hiraqlu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno nak Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, kowe ora nabi, sekaruan ning koran iku. Siji niatem yo ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek dhuwit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ke dakwah rondo ayu. Nabi dakwah rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tuh. Ben ora kecekel wong li. Iya. Ya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istihad kok ora ngantuk. Tak wari pinter. Ana rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi didekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe iku kiai. Ya kiai ngene iki ya kusuk sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus tak aku, Gus, apike kula terjun tak apa. Gayane takok tapi wis keputusan. Ya kadang wong takok ora mau gaya-gayanan to. Apike nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik Kiai Misbah itu ya, Gus. Nampa angsal negara atau negara angsal mboten. Aku wis ora ndekne kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ora dikai, ngono akal-akal. Anu utek ngene ora akeh nang. Wis biasa utek ngono wis. Aku kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo ayu. Ayu tenan. Para istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok ape kena wong liya kan yo ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman kepen rosikile bareng ku beda. Terus kiai to. Lho kiai padha-padha. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah lho. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis wahyu. Cuma dene kok ana sing rasrek. Jare ayu kok sikile ku jare ana apa? Apa ya iso? Ora murune iki besar ron. Tapi ku nabi lho, ora kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon nyincing. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Lataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore iku ana banyu. Pokoknya kesane itu banyu. Singkat cerita dene lungguh ning istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jare ulama-ulama, roh iku jarak wong direkayasa sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono, wong kok nyembah
srengenge ditaklukno secara hujjah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak, sing maksum. Nabi nak majelis taklim, iku ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok Kanjeng Nabi lho. Oleh istilahnya ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bela orang ngono sah nikmatin Nisaul Ansor. Ape-ape wong wedok Ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Sekali apa mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu itu sekali mbok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apalno iku ora kok materi napa? Gak wae. Mbok wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiye kok. Jadi mulane anut nabi mulane ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi itu dikawal hidayahnya pangeran. Nah aku dikawal apa? Kawal syahwat itu. Nah ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya. Karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustaz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono. Sebagai keadaan ini Nabi ku mulang wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'aruf, ya milih selamat. Sing mulang ora kowe tok, ustaz ora kowe. Kok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Sampai sahabat cek gede kok. Nah, saya ulang lagi. Yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar. Kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah Anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok buat isnad noleng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania, jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub, ujub itu digopo, paham? Kadang-kadang nak meni saya kan mungkin potensinya ujub, lah ngapain ujub itu niat ujub, kalau buatan terlintas lah ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi Nabi karena beliau jadi Nabi sausé zaman fatrah. Ngono ben kowe ro bedane mbek Nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Ruang nomor Nabi udah di Nabi rak berzaman fatrah, zaman selama sekali gak ada Nabi ini 600 tahun. Kalau Nabi diutus itu anggapnya lahirnya pinter 570 gitu. Berarti diutus tahun pinter 610 gitu. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi Nabi berapa? 610 gitu. Karena rata-rata penanggalan kita itu Nabi lahir 570 ya sekitar ya. Terus jadi Nabi kan 40 tahun. Berarti pinter 610. Kalau saat ini kan terpaut sekitar 14.400 sih. Kan sekarang anggap aja Masehi 2018 ya, terus Hijriah 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya 1400. Bener kan? Berarti napa? Kalau kalau hitung 610. Berarti kan tafawutnya 1400. Ya tafawut global ya guys. Urang-urang ya. Nabi itu kan pertama jadi Nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat nggak ada. Rian kados Ki Fuad, Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Makhid itu ora ono.
Nabi gawe ajaran rupane salat, terus wong haid iku ora oleh salat. Ning poso kon qada, ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi, ana aksarul haid. Ana adatul haid. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti saniki tesih mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wes rungokno ya. Bayangno zaman awal lho ya, aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair, ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana ustaz nganggur gambar. Putahe wabar spidol apa? Abang nak rontok napa ki Mas Bah? Nak askon, monten terus wis mau seru. Coba ono nganggo sing aran ya do kanca kula. Sering tuh anu pada Gus. Lha ki roh dhewe ada gambar. Ruwana ya. Saiki wong wedok pas haid oleh salat ora? Gak jawab ya. Enggak boleh. Problemnya adalah tidak semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hadza syai'un katabahu wa ala banati Adam yes. Nduk kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid enggak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokuddam. Ahrokuddam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran doa salunaka napa? Adil mahid kul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa anapa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta napa? Yadhar. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, ana imra'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokud dam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu ndak haid tuh. Raqdah itu sebagai penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi napa minal haq. Nah, Nabi ketika ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'assobi itu kon napa cara tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat. Rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoke ku mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng. Mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya iku. Takok liya. Ujung-ujunge terakhir takok. Kedina. Engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istikhadah. Istikhadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istikhadah gitu. Orang bahasa Arab yo, ketoke wong awam menah darani yo. Ini ruang terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istikhadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Gefa, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab haid itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing haid sing ashon. Nah ashon monten, be ashon ramonten sing menang ya ashon monten. Kan ono kelas mene ning. Tapi mana yang diputuskan haid, mana yang tidak kan nak sing para spesialis kan. Terus Nabi ngendikan gini Gilvan. Itu sampean cari nanti di bab istikhadah di kitab Nabi ngendikan gini. Loh,
Nak kue ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti abaru aksarul khaid, nganti melewati apa? Aksarul apa? Khaid. Umumnya kita kan meyakini aksarul khaid berapa? 15 hari. Tapi adatul khaid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 gitu. Oh cuma itu 7. Ora melok khaid kok. 6 atau pinten? Mboten iki tak ijek nerang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus dawe Nabi ngene, "Nduk, kowe ngambil haid hari haid. Maksudnya sing diputusno haid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan bagi orang alim itu langsung punya mafhum. Nduk, haid no wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobagi. Putuskan saja haid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa? Istihadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene nduk ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa alteknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok haid fatahayyati, ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya haid wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan haid itu hukumnya banyak sekali. 1 dia enggak boleh sholat, 2 enggak boleh puasa, 3 nak terusno ora oleh mbok keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid berarti cawe wedok istihadah selawase ra salat wong selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darani haid. Mulane akeh ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes tuh sampai takok sing bulet, kadang ngetes. Nak takok bodoh kok akali kenal, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa.